Hai Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk BRK Podcast yang membahas tentang teknologi IT terkini. Bersama saya Ocal, selaku tim produk PT BRK Hardaya Perkasa yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, di antara kita ini sekarang udah ada juga Bapak-Bapak KC.id yang memang pakar IT, solusi dari Unified Data Protection Veritas Indonesia. Perkenalkan ada Bapak David Cassandra dan juga ada Bapak Tommy Widyastama. Bapak David Cassandra ini adalah technical consultant Veritas Indonesia dan juga Bapak Tommy ini selaku channel dan alliance Veritas Indonesia. Apa kabar Om? Baik. Gimana? Baik. Ya. Pandemi masih aman ya? Aman. Kondisi. Ya. Memang sekarang kalau misalnya pandemi udah mulai surut tapi naik lagi, jadi kadang suka nyebelin sih. Kalau kita nggak jaga kondisi tubuh ya Om ya. Ya, yang penting kita prokes aja di Prokes ya. Iya. Bukan podcast ya. Bukan podcast ya. Podcast juga, prokes juga iya. Oke. Ya, mungkin dinikmati aja, Cal. Dinikmati prosesnya. dinikmati. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang akhir-akhir ini muncul di kepala Ocalnya. Sebenarnya tentang IT di cloud sih. Teknologi cloud itu kan kalau ditanya apa memang happeningnya sekarang, enggak juga. Happeningnya kan udah mulai dari 2015 sampai 2017 tuh udah mulai banyak gitu. Dan juga untuk cloud provider sendiri udah banyak. Bahkan udah banyak juga yang investasi di Indonesia gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan di kepala Ocal tuh sebenarnya kenapa ya perusahaan-perusahaan sekarang tuh berani itu untuk naruh data mereka bahkan keseluruhan infrastruktur mereka di atas cloud gitu. Mungkin ini lebih ke sudut pandang dari Veritas nih. Mungkin Om Tommy bisa jawab deh. Ya, sebenarnya gini. Kalau kita lihat perkembangan dari sisi cloud itu sendiri, kalau kita tarik balik mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, pada saat sudah mulai di campaign yang namanya digital transformation, gitu ya. Jadi banyak perusahaan atau company yang mulai memikirkan akan hal itu. Transformasi apa aja sih yang sebenarnya terjadi di dunia ini saat ini? Perubahannya. Ya mungkin pertama adalah orang mulai memikirkan transformasi di bidang infrastruktur itu sendiri. Yang awalnya memang mungkin mereka dari yang sifatnya tradisional mencoba untuk sesuatu yang sifatnya lebih advance. Lalu kemudian dari sisi kliennya sendiri, apalagi melihat tren pola kerja orang saat ini, ya mungkin selama ini lebih banyak di meja, artinya menggunakan PC segala macam, kemudian harus mobile. Sehingga orang dituntut untuk melakukan transformasi dengan menggunakan notebook, gadget ataupun itu. Lalu kemudian transformasi yang lainnya. Mungkin selama ini orang banyak aplikasi-aplikasi di internal yang memang sifatnya masih sangat tradisional. Kemudian mereka untuk mulai transfer itu atau transformasi itu ke sesuatu yang sifatnya aplikasi yang sifatnya online. Lalu yang terakhir adalah mungkin kita bicara mengenai security sendiri. Yang memang pada saat semuanya sekarang sudah mengarah ke online, security juga harus ditransformasi. Betul. Gitu. Jadi transformasi itu sudah lama dilakukan sebenarnya di dunia IT ini. Benar. Tapi ya mungkin dengan di-trigger oleh salah satunya pandemi. Salah satunya kalau kita balik lagi pandemi tadi, mungkin orang udah mulai mikir karena semua orang banyak kerja dari rumah. Ya, segala sesuatu dilakukan secara online. Benar. Itu yang akhirnya membuat orang akhirnya berpikir adalah apakah memang saya harus mulai convert aplikasi-aplikasi saya saat ini sudah saya naikin langsung ke atas ke arah cloud. Mungkin kurang lebih itulah yang men-triggernya ya. Transformasi itu sendiri. Tapi kalau misalnya dari sisi cost efisiensi apa memang sebenarnya nyata tuh Om, kita naikin data kita ke cloud, infrastruktur kita naik ke cloud, itu bisa menekan biaya dari sisi mungkin perawatan infrastruktur atau mungkin kita butuh satu tim sendiri untuk menghandle infrastruktur mereka gitu. Ya, bisa iya, bisa tidak. Karena gini loh, kalau kita bicara mengenai transformasi itu sendiri, gitu ya, pada saat orang mulai memindahkan segala sesuatunya ke arah cloud, ya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya tugas seorang tim IT itu sendiri tidak hanya sekedar untuk memanage atau mengontrol hardware-nya mereka yang di data center kan gitu loh. Tetapi kalau mereka coba mulai men-shifting workload yang mereka hadapi selama ini ke arah cloud, artinya ada orang lain yang akan ngurusin infrastrukturnya. Seorang IT itu mungkin bisa fokus hanya untuk gimana cara pengembangan bisnis berikutnya. Jadi konsentrasi lagi. Jadi tidak hanya sekedar orang, karena kita menghilangkan paradigma bahwa IT itu sebagai cost center, yang artinya hanya sekedar belanja, hanya sekedar investasi terus, tetapi mereka tidak menciptakan sesuatu yang sifatnya inovasi-inovasi baru. Betul. Jadi pada saat workload itu mulai digeser ke arah cloud, mereka sudah mulai mikirkan nih, gimana caranya saya bisa mensupport tim bisnis untuk bisa menghasilkan revenue baru yang bisa menguntungkan buat perusahaan. Benar. Ya, saya setuju. Tapi tadi juga Om Tommy sempat ngebahas masalah security nih Om David. Memangnya pertanyaannya akan kayak gini. Memangnya kalau misalnya data dan infrastruktur kita naik ke atas cloud,
itu semua data dan infrastruktur kita itu terjamin aman gitu ya Om. Emang gitu ya Om? Tidak juga ya. Ada benarnya security-nya mungkin akan dijamin oleh service provider ya. Tapi untuk keamanan data atau ketersediaan data itu tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing tenan ya. Jadi service provider atau public cloud itu menyediakan infrastruktur yang sangat reliable ya. Tapi keamanan data tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing tenan kembali ya. Nah, kalau kita bicara keamanan data, itu mengingatkan kita akan pentingnya data protection, which is itu backup, ya, backup ya. Kita tahu kita pengguna handphone gitu ya, baik itu Android ataupun iPhone, pasti juga ada semacam peringatan apakah ingin melakukan backup atau tidak, gitu WhatsApp ya. juga gitu ya kalau di handphone, benar-benar. Ya, karena kalau kita bicara data itu kehilangan data itu bukan hanya dari sisi dijamin dari infrastruktur saja. Benar. Ya, jadi bisa adanya human error ya, tidak sengaja data terhapus ya. Kemudian mungkin data corruption dan mungkin juga ada insider threat. Insider threat tuh misalnya ada orang-orang yang tidak senang di dalam perusahaan yang ingin melakukan pengerusakan data ya. Dan tidak lupa bahwa ransomware itu tetap selalu menghantui. Baik itu kita di on-prem maupun di cloud. Oke, berarti sebenarnya dalam artinya kita tuh butuh backup ya Om di cloud kita ya Om ya? Iya, betul. Kita butuh backup baik itu di on-prem ataupun di cloud ya. Nah, Veritas sebagai leader untuk data protection ya, kita memiliki berbagai strategi backup ya. Jadi mulai dari on-prem ataupun cloud. Nah, tentu saja perlakuan backup di on-prem dan di cloud itu bisa berbeda. Bisa berbeda ya. Ya, karena memang penggunaan backup itu sudah lama ya, software backup itu udah lama ya, sejak customer itu masih di era physical server, kemudian di virtualization, bahkan sekarang di atas cloud, itu Veritas tetap bisa mengikuti tren IT ya, ataupun roadmap IT yang akan datang. Karena memang kita berangkat dari software dan sangat fleksibel di berbagai macam platform. Kalau tadi udah dibilangin nih sama Om David bahwa Veritas itu memang Gartner leader juga buat backup di on-prem dan pun di cloud. Tapi mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari berkawan ya kan. Sebenarnya secara bisnis nih Om Tommy, akan lebih cost efektif mana nih ketika kita mulai untuk implementasiin backup system di cloud atau di on-prem gitu. Lebih efektif yang mana gitu. Ya sebenarnya kita balik lagi ya sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai on-premise ya, jadi memang sebenarnya teman-teman IT sebenarnya harusnya udah bisa ngitung, gitu ya. Baik dari sisi ngitung apakah berapa cost yang harus mereka investasikan untuk investasi terhadap hardware itu sendiri, misalkan kalau kita bicara infrastruktur, terus kemudian dari sisi resource yang mereka miliki. Betul. Ya itu salah satu kalau kita bicara efektivitas itu sendiri, itu tidak hanya sekedar bicara mengenai investasi, tapi juga orang-orang yang di belakang itu memadai apa tidak. Benar. Gitu. Jadi kalau andai kata mereka mau taruh di atas di cloud, ya mereka juga harus bisa ngitung berapa banyak resource yang mereka bisa extend ke tempat yang lain, ya ke apakah itu cloud provider, kemudian mereka juga bisa fokus sama bisnisnya mereka, ya mungkin di situ kita bisa lihat. Gitu. Atau mungkin gini Om, kalau yang aku tahu nih, Veritas itu kan memang terkenal itu kan jagoannya di sisi backupnya itu dari sisi mungkin net backup atau backup exec gitu kan. Nah mungkin teman-teman berkawan ada yang belum atau baru kepikiran untuk mulai mengimplementasikan backup system di environment mereka gitu. Penasaran juga gitu. Sebenarnya step journey-nya nih ketika mau mengimplementasikan backup system mereka tuh harus seperti apa dulu gitu Om. Supaya ketika dia mulai untuk implementasiin backup system di environment mereka itu nggak langsung kaget dengan kok gede banget ya gitu biayanya gitu maksudnya Om. Ya kalau kita bicara mengenai biaya itu sifatnya relatif. Gitu. Relatif ya. Jadi mungkin saya mencoba menganalogikan, mungkin kalau kata saya dengan Om David di sini sudah menikah gitu ya. Ya mungkin kalau Om Ocal yang mungkin masih single gitu. Kalau kita mau cari kalau mau cari pasangan misalkan ya. Ya kalau kata nggak tahu. Kalau orang Jawa bilang cari berdasarkan bibit, bebet dan bobotnya. Gitu kan artinya adalah
kita mencari pasangan kita harus ngecek background checkingnya Oh iya, calon benar. kita. Harus dicek background dulu. Begitu juga dengan Veritas. Betul. Jadi pada saat kita lagi engage dengan customer, ya kita juga melakukan background checking. Benar. Ya, kita pengen tahu sebenarnya apa sih kebutuhan mereka terhadap dunia backup itu sendiri. Gitu. Terus kemudian kira-kira apa saja data-data yang mereka mau di backup. Karena belum tentu semua data itu bakalan di backup. Kita lihat apakah itu data itu kritikal apa tidak, dan itu perlu di backup apa tidak, gitu ya. Benar. Terus kemudian infrastrukturnya mereka seperti apa, ya. Jadi kita harus cek semua background checking itu sebelum kita memberikan solusi kepada customer. Karena dari sisi Veritas artinya adalah kita mendeliver solusi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalaupun mereka memang sifatnya oke, dana saya saat ini terbatas, gitu ya. Betul. Ya mungkin kita bisa bikinin roadmap-nya. Ya, mungkin dari kita step ini kita mau coba backup ini dulu. Nanti berikutnya seperti ini, nextnya seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat saya akan mau naik ke atas ke cloud. Gitu. Jadi step by stepnya ada, dan itu kita bisa bantu. Iya. Veritas bisa bantu untuk menganalisa itu. Ya. Nah, jadi ini karena banyak nih Om yang nge-DM Ocol nih. Banyak nih yang nge-DM Ocol nih, Bang gimana Bang caranya gitu kan. Ya, nah, mungkin saya bisa bantu ya. Sorry kepotong. Gak apa-apa. Jadi kalau kita bicara journey to the cloud ya, itu kan banyak ininya ya jalannya gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi backup, itu mulai dari memanfaatkan cloud sebagai target backup. Cloud sebagai target backup. Iya, itu yang paling simpel. Yang paling simpel ya. Iya, artinya bahwa banyak customer-customernya Veritas juga mulai melirik, wah ini kayaknya solusi cloud ini bisa kita jadikan solusi untuk target backup. Biasanya mereka pingin menggantikan tape. Oh, berarti target backup itu adalah ketika datanya itu disimpan gitu ya Om ya, hasil backupnya. Disimpan di atas cloud, ya kan? Karena dengan cost efektif yang ditawarkan oleh public cloud itu menarik customer-customer untuk menyimpan data di cloud gitu. Nah, itu step yang paling simple, yaitu melakukan backup to the cloud. Yang berikutnya adalah bagaimana melakukan backup untuk workload-workload yang memang lahir di atas cloud. Lahir di atas cloud. Ya, jadi contohnya banyak sekali organisasi sekarang itu ya membuat aplikasi-aplikasi ya untuk customer-customer mereka gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu dibuatnya di atas cloud gitu ya. Nah, mereka juga perlu di backup gitu aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, tentu saja bagaimana kita bisa melakukan backup in the cloud. Nah, kemudian tidak lupa untuk customer-customer yang kelas enterprise yang memang sudah memiliki data center yang besar di on-prem-nya, itu biasanya mereka akan menerapkan konsep hybrid cloud. Hybrid data center, hybrid data center di mana ada on-prem dan juga ada cloud environment. Nah, di situ Veritas harus bisa ya menjawab tantangan bagaimana melakukan backup di on-prem dan juga melakukan backup di cloud gitu. Jadi journey-nya macam-macam dan seperti kata Om Tommy gitu bahwa kita bisa mulainya dari mana saja ya, entah itu menggunakan backup ESX atau juga menggunakan net backup. Tapi pastinya harus dicek dulu background-nya ya seperti apa. Sesuai gitu. Workload-nya ya, sesuai dengan kemampuan dari organisasi untuk mengelola data. Tuh. Nah, ini buat sobat berkawan udah tahu ya, jadi step journey-nya kalau misalnya dari teman-teman yang memang belum mengimplementasikan backup sistem mereka bisa call Veritas misalnya. Nanti dibantu untuk background checking dulu, disesuaikan, di-adjust seperti apa nantinya, dan kita mulai dengan step journey yang mana itu terserah gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan sobat berkawan aja sih sebenarnya kayak gitu. Ya, nanti dibantu untuk melakukan assessment. Ya, dibantu dengan bantuan assessment benar. Ya, kadang-kadang mungkin saya juga tambahin juga sedikit. Boleh. Kalaupun nanti teman-teman sudah menggunakan produk backupnya Veritas misalkan, di pertengahan jalan setahun pertama, tahun kedua pun juga kita bisa bantu melakukan assessment. Oh gitu. Ya. Produk backupnya itu masih cukup mumpuni apa tidak? Dari asesmen ini karena dari sisi data kan pasti akan berkembang terus ya. Data kan setiap tahun bertambah terus kan. Kita bisa bantu juga asesmen di tengah jalan. Tapi asesmen ini asesmen ke arah environment-nya atau asesmen secara license nih Om? Ya bisa dua hal. Bisa dua hal. Oke. Gitu. Kalau kata emang ternyata dari sisi environment-nya datanya berkembang cukup pesat. Betul. Artinya mungkin ada yang mungkin license yang harus ditambah misalkan. Benar. Jadi intinya supaya menjaga si customer atau sobat berkawan yang udah pakai Veritas tetap
bisa growth Merasa dan secure terproteksi lah. Iya, gitu ya. Yes, betul. Jadi outcome-nya itu bagaimana customer tetap puas pakai produknya Veritas gitu. Jadi assessment tidak hanya di awal, As- di tengah-tengah baru kita assess. Bisa. Yes. Karena data growth terus dong. Data Data Iya, growth iya. terus, tren IT juga berubah terus. Benar. Yes. Nah, kalau kita bicara keamanan data, itu mengingatkan kita akan pentingnya data protection, which is itu backup, ya, backup ya. Iya, betul. Kita butuh backup baik itu di on-prem ataupun di cloud, ya. Nah, Veritas sebagai leader untuk data protection, ya, kita memiliki berbagai strategi backup. Begitu juga dengan Veritas. Jadi pada saat kita lagi engage dengan customer, ya kita juga melakukan background checking. Benar. Ya, kita pengen tahu sebenarnya apa sih kebutuhan mereka terhadap dunia backup itu sendiri. We live in a time of inescapable transformation. The world around us demands an accelerated pace of change. For businesses, nothing embodies this more than managing data in the cloud. The cloud. It sounds so simple, so clean, which makes its complexity that much more confounding. For the cloud is not a thing, it is many things. Workloads, governance, security, continuity, agility, opportunity. For businesses, the cloud is a call to action to transform the way they manage their data. But how do you navigate a shifting landscape that defies cohesion? How do you enhance data protection and ensure compliance while crushing costs? How do you close the data management gaps and strengthen your resilience? By giving yourself every advantage. Freedom to scale, flexible deployment, orchestrated recovery, automation, visibility, analytics, insights. This is not a wish list of standalone capabilities. This is the all-in-one power of a unified data services platform. It's what businesses need to conquer every cloud.